Shalom Mamanginang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem Rabu 3 Agustus 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, yaitu pada tahun 81 hingga 96 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami kemajuan di bidang militer yang ditandai dengan perluasan wilayah kekaisarannya. Dalam rangka memperkukuh kesatuan wilayah kekaisaran di bawah kekuasaannya, maka ia mengklaim dirinya sebagai dewa atau Tuhan yang harus disembah oleh semua warga yang berada di wilayah kekaisarannya. Kebijakan politik keagamaan demikian menjadi ancaman bagi kemerdekaan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengakui Kaisar Domitianus sebagai dewa atau Tuhan. Orang-orang Kristen perdana pun mengalami pergumulan yang berat, sebab mereka hanya mempercayai, mengakui, dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimanakah orang-orang Kristen menyikapi ketidakramahan Kekaisaran Romawi terhadap mereka? Apakah mereka menyerah pada kondisi yang sangat sulit itu? Amanginang yang terkasih, melalui Rasul Yohanes yang menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil, Tuhan Allah berfirman, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Dalam filsafat Yunani yang mendominasi
pemikiran warga di Kekaisaran Romawi, sebutan alfa berarti yang awal dan sebutan omega berarti yang akhir. Sebutan alfa dan omega menekankan keberadaan Tuhan sebelum Kaisar Domitianus itu ada, dan dia juga yang ada untuk selamanya. Sedangkan seluruh ciptaan termasuk Kaisar Domitianus pun pasti akan berakhir. Oleh karena itu, umat Kristen diminta supaya tetap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Amanginang yang terkasih, kekristenan masa kini berhadapan dengan ragam persoalan yang mempersulit dan menekan kita dalam menjalani kehidupan. Melalui firman-Nya, Tuhan Allah mengundang kita untuk menempatkan seluruh hidup kita di dalam kuasa-Nya yang tiada bandingnya di dunia ini. Kita telah menerima anugerah-Nya, yakni hidup kekal dalam surga, melalui Yesus Kristus. Dia pasti selalu mengasihi dan peduli akan hidup kita di tengah ragam persoalan yang bersifat fana atau sementara yang sedang kita hadapi. Janganlah kita menyerah pada kondisi sulit yang bersifat fana itu, melainkan marilah kita tetap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup selamanya, yang menjamin kita selamanya dalam surga kelak. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kesulitan yang ada di dalam hidup kami, ketika kami menepaki kehidupan kami, ketika kami berada dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih karena Tuhan selalu bersama kami, karena Tuhan selalu menguatkan kami dan meneguhkan iman kepercayaan kami. Kiranya di segala kehidupan kami ke depan, meskipun banyak persoalan yang tidak dapat kami prediksi, yang tidak kami perhitungkan, kami akan selalu mengingat bahwa Tuhan ada bersama kami. Ya Tuhan Allah kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.